Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la yudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sahibus syafa'ati wal kautsar. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-abrar. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa ba'dah, wa na'udzu bika syarra hadzal yawm wa ba'dah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin yang sama-sama kita muliakan, para alim ulama, guru-guru kita, para masyayikh, para kiai, terkhusus kepada Pak Imam kita, Pak Bilal, yang kita hormati Ketua DKM Masjid, Pak Haji Ismail, beserta dengan jajaran pengurus yang lainnya, yang kita banggakan, para sesepuh, para petua kita, orang tua kita, dan Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang kami muliakan, jemaah salat subuh yang kami tak sebut nama, gelar, jabatan, pangkat. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah Allah kumpulkan kita bersama-sama di surganya. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah ini, kehadiran kita di setiap majelis ilmu, majelis zikir, menjadi kesaksian kelaknya bahwa si Fulan bin Fulan pernah bersama-sama dalam satu majelis. Pertahankan itu, karena bekal kita adalah kualitas iman, kualitas Islam kita. Maka di antara meningkatkan kualitas iman dan Islam kita adalah sering-sering membaca, mengikuti majelis ilmu, kajian-kajian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kembali kita dipertemukan di kajian rutin yang giliran kami pekan atau Ahad keempat. Insyaallah di kesempatan ini kita akan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang temanya 4 karakter orang beriman yang kuat. Kenapa kajian hadis? Biasanya kita kajian kitab Mukashafatul Qulub, karena kajian hadis ini juga menarik. Dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah mengatakan, nadarallahu rajulan sami'a minna syai'an fabalaghahu lima sami'ah. Kata Rasulullah, Allah itu senang, Allah itu bahagia. Jadi kalau bahagia itu biasanya nampak dari wajah gitu kan. Wujuhun yawma izin nadirah,
wajahnya penuh berseri-seri kelak di hari kiamat. Ila rabbiha nazirah, karena bisa melihat Tuhannya. Itu ciri-ciri orang yang bahagia itu kelak. Di semua orang wajahnya muram, ya, suram, tapi dia berseri-seri. Itu luar biasa. Sekarang ini kan biasanya di akhir bulan ini wajahnya muram semua ya. Pas awal bulan baru berseri, kan? Bergaji menerima ya. Mudah-mudahan di hari kiamat nggak ada yang suram muram ya, semuanya berseri-seri. Nah, yang disebut dengan berseri itu nadirah, wujuh yauma idzin nadirah. Allah berfirman di surah Al-Qiyamah itu. Nah, dan Allah pun berseri-seri, nah, itu ya. Nadarallahu rajulan. Jadi Allah sangat senang sekali. Jadi kalau dilihat wajah berarti berseri-seri wajah. Kenapa senang Allah? Senang kepada seseorang yang apabila dia mendengar dari Rasulullah satu perkataan, berarti hadis ya, kemudian disampaikannya kepada yang lain apa yang didengarkannya. Itu senang sekali Allah itu. Jadi firman-Nya dibaca, hadis Rasulullah disampaikan, wah itu senang sekali. Allah tersenyum kepada orang ini. Jadi Bapak Ibu yang Allah, jika kita mendengarkan suatu hadis tentang ya, apa yang disampaikan Rasulullah, maka itu dihafal kalau bisa. Kalau tak bisa dihafal, dipahami maknanya, disampaikan kepada orang lain. Itu senang sekali Allah itu. Nah, itulah yang disebut dengan orang berilmu, kualitas ilmu. Insyaallah hadis yang kita akan bahas adalah dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Terkait sebenarnya babnya itu adalah bab al-mujahadah, bab bersungguh-sungguh, bab betul-betul ya, hati ya, betul-betul jiwa raganya bersungguh-sungguh. Itu namanya mujahadah. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan tunjukkan jalan. Kami tunjukkan jalan-jalan, banyak jalan. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang muhsinin, yang ihsan. Surah Al-Ankabut ayat 69. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jika kita bersungguh-sungguh, maka Allah memberikan solusi dalam kehidupan kita. Nah, Imam An-Nawawi dalam bab Al-Mujahadah ini menyampaikan suatu hadis. Kita akan bacakan hadisnya terkait dengan 4 karakter orang yang berimannya kuat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'ifi wa fi kulli khairin. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kaza wa kaza walakin qul qadarallahu aw qadarallahi wa ma syaa fa'ala fa inna law tabtahu 'amala syaitan. Rawahu Muslim. Dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mukmin yang kuat itu lebih Allah cintai, lebih baik ya, di sisi Allah daripada orang mukmin yang lemah. Dan setiap keadaan itu ada kebaikan. Fokuslah kamu, bersungguh-sungguhlah kamu terhadap apa yang bermanfaat kepadamu. Minta tolonglah kamu kepada Allah. Jangan merasa lemah. Dan apabila engkau mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginanmu,
maka jangan engkau mengatakan seandainya aku memperbuat seperti itu maka tidaklah seperti ini, atau seandainya aku memperbuat itu maka hasilnya seperti ini. Tapi katakanlah qadarallahu wa ma syaa fa'ala. Ini merupakan ketentuan Allah yang apa saja yang dikehendakinya. Kenapa? Karena sesungguhnya lau, kata andai-andai itu membuka jalan kerjanya syaitan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dusi yang dikenal dengan Abu Hurairah, Allah meridainya. Dulu waktu kecil Abu Hurairah itu suka dengan kucing. Maka melekatlah namanya apa? Abu Hurairah. Jadi yang suka sama anjing namanya Abu Kalab, Abu Kilab, bapak anjing. Nah, yang suka sama kucing Abu Hurairah. Yang suka sama ayam Abu Dajajah, bapaknya ayam. Yang suka sama emak-emak Abu Janda. Jadi begitu sajalah. Yang suka sama bapak-bapak Ummu Duda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi yang melekat pada seseorang dan dia hobi kepada sesuatu, maka itu akan menjadi kunyah, gelar. Nah, itu nama aslinya Abu Hurairah itu siapa? Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dusi. Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dusi ini ternyata masuk Islamnya baru-baru, terakhir-terakhir. Tapi walaupun masuk Islam terakhir-terakhir, yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah adalah Abu Hurairah. Jadi 4 tahun menjelang Rasulullah wafat, nah itu 4 tahun saja dia belajar bersama Rasulullah. Berapa hadis yang diriwayatkannya? Ada 5.354 hadis di masa 4 tahun. Bapak Ibu jangankan 4 tahun, 70 tahun masih innamal a'malu binniyat saja. Itu pun tak paham maksud dan maknanya. Nah, itu ini 4 tahun. Nah, ini dibandingkan dengan Abu Bakar, ya, dibandingkan dengan Umar, dibandingkan dengan Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Ternyata Abu Hurairah itu lebih keren, ya. Nah, itu kenapa? Itu karena masing-masing itu ada himmah, ada kepentingan. Abu Bakar itu pedagang, ya. Ada yang sibuk dengan urusan ini itu, jadi nggak sempat selalu bersama Rasulullah SAW. Sementara Abu Hurairah itu termasuk orang yang nggak ada kerjanya kecuali hanya yang ngikuti kajian Rasulullah SAW. Makanya Abu Hurairah, ya, karena waktunya nggak ada pekerjaan, ya, pedagangkah atau kegiatan petani atau apa, bertani, hanya ngikut kajian saja. Makanya jangan merasa, ya, kenapa dia bisa, saya tidak, karena waktunya ada. Betul kan? Kalau bapak yang kerja siang kerja, malam kerja, bahkan tak pulang-pulang, ya kan? Ya wajar tak dapat kajian. Dengan orang yang ada waktunya ngikut kajian, itu pasti berbeda. Makanya Abu Hurairah, walaupun 4 tahun, ya, bersama Rasulullah, karena terakhir dia masuk Islam, namun sangat luar biasa penguasaan, ya, dalam hadis Rasulullah SAW. 5.354 hadis kurang lebih. Subhanallah. Nah, jadi ini juga motivasi bagi kita tetap semangat, ya, walaupun di penghujung usia, untuk ikut apa? Ngaji, ikut belajar, ikut apa saja yang bermanfaat. Nah, dari Abu Hurairah ini kita mendapatkan hadis Rasulullah yang sangat luar biasa, yang para ulama, kata Imam An-Nawawi, al-hadis al-jami' al-mani'. Hadis ini menghimpunkan prinsip-prinsip, ya, yang kemudian membentengi seseorang. Jadi al-jami' al-mani' namanya.
Apa hadisnya? Orang beriman yang kuat itu lebih baik, khairun lebih baik, wa ahabbu lebih dicintai Allah daripada orang yang beriman tapi lemah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan mukmin yang kuat itu? Mukmin yang kuat itu adalah imannya yang kuat. Jadi ada namanya ar-rajulul qawi, lelaki yang kuat, lelaki yang tangguh. Ada namanya al-mar'atul qawiyah, perempuan yang kuat, perempuan yang tangguh. Kalau laki-laki yang kuat itu apa? Ya, fisiknya, tubuhnya, kan gitu kan, lelaki yang kuat. Perempuan yang tangguh, the power of emak-emak gitu kan. Apa yang kuat? Powernya gitu kan. Tapi belum tentu imannya yang kuat. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak tercela, tidak terpuji yang tubuhnya kuat. Jadi kalau ada tubuhnya itu berotot, apa namanya sekarang tuh Pak? Muskulasi, muskel ya. Jadi ikut apa? Olahraga setiap maghrib ya, bahkan sholat maghrib lewat sekali. Sholat isya pun lewat, subuh pun lewat, ada kecapean, tidak membuat ototnya besar Pak ya. Ada seperti itu. Orang malam itu istirahat, dia malah buat ototnya besar. Ada. Itu tidak terpuji, tidak tercela. Yang terpuji mana? Kalau ototnya itu besar, badannya itu digunakan untuk ketaatan, keimanan, itu yang terpuji. Betul kan? Makanya ada orang yang hanya penting kepada fisik saja, tapi dia tidak melihat imannya. Begitu juga ibu-ibu, hanya yang dipermak wajahnya saja, ya kan? Wah ini lipstik tebal 1 cm, itu aja. Tapi iman tak ada, iman hilang, iman bisa ditinggalkan. Nah, ini namanya apa? Penampilan. Yang dimaksud dengan al-mu'min al-qawi imannya, bukan orangnya, imannya. Jadi setiap ada kata iman, iman kuat, bukan lelaki yang kuat ya, bukan perempuan yang kuat, tapi apa? Imannya, al-mu'min al-qawi. Dan iman yang kuat itu apa? Tergambar dengan apa? Dengan ia mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, yang wajib-wajib. Kemudian mampu mengerjakan yang sunnah-sunnah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditirunya, menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka imannya kuat. Itulah standar imannya. Untuk apa kita berbadan besar tapi menjaga pelacur, kan begitu kan? Oh, ini imannya lemah. Nah, ini Bapak Ibu dimuliakan Allah. Jadi gunakan badan kuat itu apa? Untuk bekerja yang halal. Itu contoh. Itu iman kuat namanya. Jadi iman yang kuat itu Allah cintai, lebih Allah cintai daripada apa? Orang yang imannya lemah. Namun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam hadis ini disebutkan wa fi kulli khair, tapi setiap keadaan itu punya kebaikan. Orang yang imannya kuat itu Allah sangat cinta kepadanya. Orang yang imannya lemah juga ada kebaikan. Kenapa? Karena orang imannya yang lemah masih beriman. Tentu lebih baik daripada orang yang tidak beriman, orang yang kafir. Dalam Al-Quran itu ada istilahnya orang-orang balaghiyun namanya, orang-orang yang ahli bahasa. Atau ahli dalam ilmu ma'ani ya, ilmu-ilmu kemaknaan ya. Itu istilahnya al-ihtiraz, yaitu Allah sampaikan suatu yang membuat bingung tapi Allah jelaskan di akhirnya gitu. Contoh Bapak Ibu ya, dalam surah Al-Hadid ayat ke-11, la yastawi minkum man anfaqa qabla al-fathi wa qatala ulaika a'zamu darajah minal ladzina anfaqu min ba'd wa qatalu.
Wa kullan wa'adallahu al-husna. Kata Allah dalam surah Al-Hadid ayat 11, tidak sama ya, orang yang berimpak ya, sebelum penaklukan kota Mekah, yang berjuang sebelum penaklukan kota Mekah, dan mereka ini pahalanya lebih besar di sisi Allah dibandingkan dengan orang yang berimpak setelah penaklukan kota Mekah. Bingung nggak Bapak Ibu? Tidak sama ya. Tapi kalau tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu jelas. Nah, itu kan la yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tak sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Tapi ini beda. Ini sama-sama berimpak ya. Tapi bedanya apa? Yang satu berimpak sebelum penaklukan kota Mekah, yang kedua berimpak setelah penaklukan kota Mekah. Pertanyaannya, impak baik atau tidak? Baik kan? Tapi kata Allah tidak sama. Apa bedanya? Orang yang berimpak sebelum penaklukan kota Mekah, Bapak Ibu, itu perjuangannya sangat-sangat dramatisir sekali. Ya, ketika mereka ini hijrah ke Madinah, mereka harus meninggalkan apa? Kampung halaman. Ya, halaman tercinta ditinggalkan. Pas nak balik ke Mekah nggak tahu lagi halaman yang mana. Sudah hilang, itu kan? Karena sudah diambil oleh para tokoh-tokoh Quraisy itu. Habis. Jadi mereka harus tinggalkan itu semua, harus mereka relakan, mereka impakkan di jalan Allah. Istri, anak yang belum mau ikut, ya, maka tinggalkan. Tentu perjuangannya sangat luar biasa. Dengan orang yang berimpak apa? Setelah Mekah dikuasai, itu kan. Ini kan beda. Tapi kata Allah di penghujung ayat, wa kullan wa'adallahu husna. Namun masing-masingnya tetap mendapat kebaikan. Nah, itu. Jadi yang berimpak setelah penaklukan kota Mekah dapat kebaikan, yang sebelumnya itu lebih tinggi lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya al-ihtiras. Jadi suatu hal yang membingungkan, tapi di penghujung Allah jelaskan. Tidak sama dalam surah Nisa ayat 95. Tidak sama orang-orang yang duduk dari orang-orang yang lemah, yang bukan tidak lemah, maksudnya la yastawi minal qa'idin lazina min ghairi ulid darar, ya, dengan orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan harta mereka, dengan diri mereka. Ada orang yang tidak ikut berjuang tapi dia beriman. Ada orang yang ikut berjuang. Nah, itu kan. Mana yang lebih Allah sukai? Orang yang berjuang. Tapi tetap kata Allah masing-masingnya ada kebaikan. Kenapa yang ini tetap masih beriman? Nah, itu. Tapi yang ini lebih besar lagi. Di antara nabi begitu juga ada Allah lebihkan, seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud, ya. Dalam surah Al-Anbiya ayat 79 Allah berfirman, wa Daud wa Sulaiman iz yahkumani fil hars. Terkait dengan Daud dan Sulaiman memutuskan satu perkara tentang kebun, gitu ya. Kemudian Allah katakan papahamna Sulaiman. Namun Sulaiman lebih kami beri pemahaman. Jadi ada kebun itu dirusak oleh kambing seseorang. Kemudian akhirnya mengacaukan kebun itu dan habis kebun itu oleh kambing itu. Dan orang yang punya kebun mengadu kepada Nabi Daud. Nabi Daud ayahnya Nabi Sulaiman. Kata Nabi Daud kepada orang yang berdua ini, ya sudah, begini saja. Kamu ambil kambingnya itu. Dah, itu aja kata dia. Jadi karena dia kebun itu dirusak oleh siapa? Oleh kambing yang sepemiliknya, itu ambil kambingnya kepada si kebun, kepada si ahli si kebun. Kemudian Nabi Sulaiman melihat keadaan itu dan mengatakan, ya bukan seperti itu ayahku. Gitu. Caranya bagaimana? Ya, kamu pegang kambing orang ini dulu, yang pemilik kebun, pegang kambingnya, sambil si punya kambing ini membereskan kebun ini. Nah, itu. Caranya begitu. Jadi tidak ada yang dirugikan, gitu kan? Maka ya keputusan Nabi Sulaiman itu baik atau tidak? Baik.
Tapi keputusan Nabi Daud salah atau tidak? Tidak salah juga. Kenapa? Karena memang begitu, yang merusak kebun itu siapa? Kambing gitu. Jadi satu sisi kan seolah-olah kan yang nggak benar itu kan Nabi Daud gitu kan. Nabi Sulaiman berikan win-win solution ya. Solusi-solusi yang membuat nyaman. Apa dia? Sudah, kamu pegang kambing ini dulu, nanti kamu rawat, kalau nanti melahirkan ya silakan ambil sama kamu. Nah, sambil kebun kamu diperbaiki oleh siapa? Oleh yang punya kambing. Akhirnya tidak jadi hak milik maksudnya gitu ya. Tapi kalau tadi keputusan Nabi Daud, ya nggak salah juga. Namun yang lebih enak itu keputusannya apa? Nabi Sulaiman. Maka kata Allah di penghujung ayat, wa kullan ataina hukman wa ilman. Masing-masing ini Allah memiliki kelebihan. Nah, itu. Tapi tetap yang bagus itu apa? Keputusan yang diputuskan oleh Nabi Sulaiman. Nah, itu namanya apa Bapak Ibu? Meskipun ada yang kuat, ada yang lemah, ya, tetap dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai di sini? Nah, fi kulli khair, setiap masing-masing memiliki keutamaan. Jadi Bapak Ibu, mana yang lebih baik orang datang ke masjid sebelum azan dikumandangkan, sebelum iqamah ditegakkan, dengan orang yang datang ke masjid sudah mulai sholat ditegakkan? Mana lebih baik? Tentu lebih baik yang datang duluan. Tapi yang datang terakhir yang masbuk itu masih baik atau tidak? Baik. Baik saja. Nah, mana yang Bapak Ibu pilih? Yang lebih baik atau yang baik? Yang lebih kuat atau yang kuat? Yang lebih kuat. Nah, inilah pilihan yang harus kita lakukan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana caranya menjadi mukmin yang lebih baik itu, yang lebih kuat itu, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? 4 syaratnya dalam hadis ini. Yang pertama adalah ihris ala mayanfa'uka. Fokus bersungguh-sungguh kamu terhadap apa yang hanya bermanfaat untukmu saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada membahayakan kepada dunia kita dan akhirat kita. Ada yang membahayakan kepada diri kita. Ada yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Ada yang bermanfaat tapi tidak membahayakan. Ada yang bermanfaat tapi membahayakan. Pilih yang mana? Tentu kita pilih yang hanya bermanfaat. Itu aja. Yang membahayakan jauhi, tinggalkan. Itu isyarat kepada kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dunia itu bermanfaat, fokus. Akhirat itu bermanfaat, fokus, bersungguh-sungguh. Tapi jika dunia dan akhirat bertentangan, pilih yang mana? Pilih akhirat. Itu nama yang lebih bermanfaat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kadang-kadang kita kan mengejar kepada sesuatu yang betul-betul luar biasa ya. Contoh ya, dalam Islam itu ada keutamaan-keutamaan yang Allah berikan. Contoh dalam azan contohnya ya. Rasulullah mengatakan ketika ada seseorang datang bertanya kepada Rasulullah, innal muazzinina yabduluna. Orang-orang yang azan itu ya Allah mempunyai kelebihan yang luar biasa dibandingkan kami. Maka kata Rasulullah, kul ma yaqulu, katakan apa yang dikatakan oleh muazzin, maka kamu memiliki kesamaan pahala dengannya. Orang yang azan itu pahalanya tahu nggak Bapak Ibu? Pahalanya adalah yufaru bimaddis sautihi, diampuni dosanya sepanjang suaranya itu. Itu orang azan. Makanya Bapak Ibu harusnya berlomba-lomba ikut azan. Ya. Kalau sudah ada muazin kita sini, kalahkan dia. Ya, itu tak jadi muazin ya. Sepanjang suaranya itu diampuni. Kemudian apa? Yusaddiquhu ma sami'ahu min ratabin wa yabisin. Jadi setiap jiwa yang bernyawa itu akan membenarkan ucapannya, menjadi saksi. Kemudian yang tidak bernyawa pun
atau yang benda-benda yang sekeliling pun menjadi saksi, tiang listrik jadi saksi. Itu kalau yang muazin. Memang kelebihannya luar biasa. Dan tidak itu saja, walahu ajru misluh man shalla ma'ahu. Jadi kalau dia pas pula jadi imam, dia mendapatkan pahala orang yang sholat bersamanya itu. Itu imam, dia azan juga, dia juga imam. Itu luar biasa kan? Luar biasa tidak? Maka orang ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya pengen seperti pahala orang yang azan ini, tapi nggak mungkin saya azan, gitu kan? Suatu suara tak bagus, yang kedua apa? Ya itu tadi sudah ada azan muazinnya khususnya kan. Maka kata-kata Rasulullah untuk sama dengan dia apa? Kul mayakulu. Katakan apa yang dikatakan oleh muazin. Jadi kalau azan muazin mengatakan Allahu Akbar, kita katakan Allahu Akbar sampai terakhir. Itu katakan. Nah, Bapak Ibu yang pertanyaannya, betulkah sama pahala kita dengan yang muazin itu? Tidak sama sebenarnya. Dalam jumlahnya nggak sama. Cuma samanya apa? Sama-sama dilipat gandakan gitu aja. Tapi urusan jumlahnya itu hanya Allah yang tahu. Kenapa? Karena orang yang azan itu dia sendiri azan. Kita kan tak azan. Nah itu kan. Nah apa maksudnya? Maksudnya begini. Fokus kepada apa saja yang bisa bermanfaat. Jadi kalau memang dia azan kerjanya sudah azan saja. Gitu. Nah kalau kita yang nggak bisa azan, cari yang lain. Tapi kita boleh ingin pahala seperti orang azan. Nah, itu jawablah azan itu. Jadi banyak sekali Bapak Ibu yang bisa kita fokuskan. Yang bisa kita lakukan. Nah termasuk juga jika ada dua yang harus kita lakukan. Salah satunya berat larangannya, yang satu ringan larangannya, pilih yang mana? Yang ringan. Nah, itu kalaupun terjadi hal itu. Itu artinya fokus yang bermanfaat. Jadi yang pertama apa tadi? Fokus kepada yang bermanfaat, bersungguh-sungguh saja. Jadi orang sekarang kan banyak melalaikan waktunya, tidak fokus Bapak Ibu. Nah, ini kita harus yang kuat itu fokus. Yang kedua apa? Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Kita sudah fokus, sudah mantap, sudah bersungguh-sungguh. Tapi ingat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semua ini tak lepas dari pertolongan Allah. Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Jadi jangan merasa bangga dengan apa yang kita lakukan, karena ini pertolongan Allah. Makanya ada istilah orang tasawuf itu, orang yang sudah sampai kepada ma'rifat katanya ya, atau hakikat, dia tidak sholat lagi. Paham maksudnya Bapak Ibu itu? Bukan tak sholat dalam artian tidak bergerak, itu tidak. Sebenarnya yang membuat dia bisa sholat itu Allah, itu bukan tubuhnya lagi. Itulah sampai begitu. Kenapa? Karena ini semua pertolongan Allah. Ya. Kalau kita secara fikihnya ya bergerak, tapi kita kadang bangga. Contoh Bapak Ibu ya, mungkin kita bisa terhindar riya, tapi tidak bisa terhindar ujub, sombong itu. Sholat tahajud kita malam, luar biasa, alhamdulillah kita bisa bangun sholat tahajud. Kita nggak bisa riya itu, nggak mungkin kita sampaikan ya saya sudah sholat tahajud sekian rakaat, gitu nggak kan? Tapi bisa ujub, ujubnya apa? Bisa merasa hebat dengan yang lain. Ya bisa itu. Ya mungkin tidak kita sampaikan secara hati kita saja. Alhamdulillah ya, masih alhamdulillah juga sih memangnya. Ini bisa tahajud lah, pada dia nggak bisa tahajud. Nah, ini ujub dengan diri, bangga. Dia tidak sadar bahwa dia mampu bangun itu karena Allah. Dia mampu bisa bergerak itu karena Allah. Itu pertolongan Allah semuanya. Jadi kalau Allah tak tolong, kita nggak bangun, kita nggak bisa bergerak. Maka minta tolonglah kepada Allah dalam keadaan apapun. Bahkan kata Rasulullah, liyas'al ahadukum, ya, hendaklah seorang itu meminta kepada Allah, walau kana, meskipun dia meminta garam gitu ya. Bahkan mungkin putus tali sepatunya dia minta kepada Allah. Itu Allah senang. Allah itu senang kita merengek al-mulihina, orang-orang yang
merengek kepada Allah. Jadi minta tolong sama Allah. Ini orang mukmin yang kuat tidak merasa dirinya hebat. Kenapa? Karena semua pertolongan Allah Subhanahu. Itu yang kedua. Yang ketiga, wala ta'jas, jangan malas. Jangan malas. Jangan merasa lemah. Kita sudah fokus, sudah bersungguh-sungguh minta tolong sama Allah. Jangan malas. Terus, berusaha terus, jangan. Kadang-kadang malas itu muncul karena kita belum selesai, akhirnya kita sudah malas. Pindah lagi kepada yang lain. Makanya kalau kita membaca, fokus yang kita baca itu. Umpamanya kita akan membaca hadis terkait mujahadah, bab bersungguh-sungguh. Fokus ke situ dulu. Jangan pindah kepada yang lain dulu. Sungguh kita minta tolong, ya Allah tolong aku ingin membaca ini, menghabiskan bacaan ini. Fokus. Yang membuat kita apa itu apa? Karena kita belum selesai dan pindah. Malas akhirnya nggak lanjut lagi ini. Jadi fokus. Jangan malas. Istamir. Terus kontinuitas. Nah, ciri orang yang beriman yang kuat itu tidak malas. Dahulukan yang penting dulu. Nah, itu membuat kita tidak malas. Makanya suatu ketika Rasulullah pernah diundang oleh Utban bin Malik ke rumahnya. Ya Rasulullah, saya ingin engkau datang ke rumahku, kata Utban bin Malik. Ketika saya ingin engkau sholat di rumahku, dan di tempat engkau sholat itu akan aku jadikan musolla, tempat khusus sholat di situ untuk sholat sunnah maksudnya. Maka Rasulullah datang dengan beberapa seorang sahabat. Nah, ketika Rasulullah datang itu di kesempatan untuk mengagungkan Rasulullah, menyambut tamu luar biasa ini, kata Utban bin Malik. Maka Utban bin Malik itu menyiapkan makanan yang luar biasa. Daging, kambing, domba, semua makanan, kurma, susu, semua lengkap di meja itu. Ketika sampai Rasulullah, langsung Utban bin Malik menyalakan Rasulullah, mempersilahkan, silakan makan nih Rasulullah. Apakah Rasulullah langsung makan? Kalau kita diundang seperti itu, sholat dulu atau makan? Makan dulu, Bapak Ibu. Tapi tidak. Rasulullah diundang ke sana bukan untuk makan. Untuk apa? Untuk sholat di tempat yang akan dijadikan musolla bagi Utban bin Malik. Maka Rasulullah langsung sholat dulu. Langsung bilang sama Utban bin Malik, mana tempat yang kamu ingin jadikan musolla dan kami sholat di situ. Ini sholat sunnah ya. Ditunjukkan itu. Nah, di situ sholat. Selesai sholat baru Rasulullah makan. Artinya apa? Dahulukan yang dulu-dulu. Apa yang penting dulu. Kalau kita kan tidak. Dulu makan daripada sholat ingat makan. Makan ingat sholat. Nah, kan sama ya. Kepentingan dulu itu kan alasan-alasan setan saja itu. Mendahulukan itu. Makanya Bapak Ibu yang Allah, kita fokus dulu kepada yang benar-benar urgen. Itu yang membuat kita tidak malas. Paham? Situ? Benar. Nah, itu memang benar. Kata bagi yang lemah imannya. Bagi lemah imannya tak apa-apa. Karena memang sebenarnya yang dulu tuh ya sholat dulu sebenarnya kan. Nah, tapi sudah karena imannya lemah, bahaya nanti ya. Dulu kanlah asya dulu. Iza kudimal asya wal isya itu kan. Apabila ada berbarengan makan malam dengan sholat isya, mana dahulukan? Makan dulu, karena memang imannya lemah. Daripada Allahu Akbar masih kambing, gulai, ini sate, macam-macam gitu. Ya sudah. Ini yang lemahnya iman. Tapi bagi Rasulullah tidak sebenarnya itu. Oke, yang bagi apa-apa. Itu memang benar, hadisnya benar itu, sahih hadisnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi apa? Fokus dulu. Ini untuk perkara kuat iman ya. Makanya kuat iman tadi apa? Dahulukan yang fokus dulu. Dahulukan dulu. Yang terakhir adalah wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu lakana kaza kaza. Qul qadarallah ma syafa'al. Kita sudah fokus ya. Kita sudah bersungguh-sungguh, sudah minta tolong kepada Allah, terus kita berusaha, tidak malas. Tapi ternyata apa yang kita dapati tidak sesuai dengan keinginan kita, betul? Maka orang yang beriman yang kuat, apa yang dilakukannya Bapak Ibu? Tidak mengeluh, tidak mengatakan seandainya, nggak ada kata andai itu. Tapi yang diucapkannya apa? Qadarallah masyafa'ala.
Ini sudah merupakan ketentuan Allah, keinginan Allah. Begitu. Dan ini menjadi hujjah kita, ya, menjadi hujjah kita bagi orang yang beriman yang kuat. Hujjahnya apa? Setiap sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepadanya, padahal dia menginginkan yang lain, maka dia tetap mengucapkan qadarullah. Ya. Kenapa? Karena semua itu sudah merupakan ketentuan Allah. Ya. Dalam surah Al-Hadid ayat 23-24 itu, ma asaba min musibatin, apa saja yang menimpa bencana di muka bumi ini, termasuk pada diri kalian, itu sudah ada catatan yang dicatat, ditulis Allah di Lauhul Mahfuz. Min qabli an nabra'a, sebelum kami buat itu sudah ada keputusannya. Agar apa? Likaila ta'saw, agar kalian tidak sedih kalau itu hilang dari kalian. Wala tafrah, dan kalian tidak merasa senang kalau itu dapat kalian datang kepada kalian. Jadi kalau yang berlalu, yang sesuatu yang kita ingin kami tidak sesuai dengan keinginan kan, dan itu berlalu, sudah, itu qadarullah. Dan kalau ternyata itu sesuai dengan kita inginkan, jangan senang. Kenapa? Karena itu juga skenario-nya Allah, ketentuan Allah. Mohon maaf Bapak Ibu, kami bisa menyampaikan seperti ini, bisa berpidato, bisa berkhutbah, bisa jadi mubalik, jadi dai, bisa berceramah di hadapan Bapak Ibu. Apa yang harus dibanggakan? Ini skenario-nya Allah. Betul kan? Ini sudah ketentuan Allah di Lauhul Mahfuz. Robi, kamu bisa nanti seperti ini, kan begitu. Apa yang kita banggakan? Pak Haji Nurdin dulu pernah jadi lurah. Apa yang dibanggakan? Karena sudah skenario Allah. Buktinya sekarang nggak jadi lurah lagi kan? Nah, itu semua skenario Allah. Apa yang mau dibanggakan? Dan apa mau harus dikecewakan? Karena sudah keputusan Allah. Bapak Ibu, ada yang menjadi bupati, menjadi wali kota, menjadi presiden, bahkan menjadi apa yang dibanggakan? Karena itu sudah skenario-nya Allah, ketentuan Allah, sudah diatur oleh Allah. Sipulan bimpulan, ini, jadi itu, jadi begini, jadi begitu. Itu kan? Itu sudah diatur oleh Allah. Jadi nggak usah bangga, karena sudah diatur oleh Allah. Ini orang yang beriman yang kuat ya. Tapi kalau orang yang beriman yang lemah dan tidak imannya pasti kecewa. Saya nggak jadi caleg, jadi udah habis duit saya. Nah, itu kan. Apa ya ini? Kalau tak jadi harusnya apa diucapkan? Qadarullah. Itu. Harusnya begitu ucapkan. Bukan diambil lagi bantuan tuh. Sudah dikasih karpet ke masjid diambil lagi. Bukan Bapak Ibu. Qadarullah, ini iman yang makanya segala sesuatu itu kalau kita kaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang sia-sia. Betul? Cuma kita enggak kuat di situ. Makanya orang yang imannya kuat dia mengatakan apa? Qadarullah. Ini kalau terkait dengan hal yang baik yang tidak sesuai dengan. Tapi kalau terkait dengan maksiat enggak boleh kita bilang qadarullah. Kenapa berjudi Pak? Qadarullah. Nah, bisa. Kenapa berutang? Kenapa masih minjam ke bank, ke riba? Qadarullah Pak. Apalagi nak buat? Qadarullah, qadarullah. Memang enak bunyinya qadarullah, ya kan? Bagus memang qadarullah, tapi tak sesuai tempatnya. Boleh kita mengatakan qadarullah, tapi sebelumnya kita bilang saya bertaubat kepada Allah. Mungkin ini ketentuan Allah juga. Gitu, boleh. Jangan bilang langsung qadarullah, qadarullah. Astagfirullah. Tadi aku berjudi tadi. Ya kan? Pasang nomor sekian-sekian. Astagfirullah. Mungkin juga ketentuan Allah. Itu masih boleh. Tapi kalau langsung qadarullah saja Bapak Ibu, ini celaka orang ini. Betul? Oleh karena itu tempatkan. Jadi pada tempatnya boleh qadarullah. Jadi suatu ketika Rasulullah itu pernah membangunkan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, Allah meridai mereka, untuk sholat tahajud gitu kan. Sudah pasti Ali bin Abi Thalib dan Fatimah itu pasti akan sholat tahajud sebenarnya. Tapi lihat bagaimana berhujahnya Ali bin Abi Thalib. Ketika Rasulullah bangunkan, apa kata Ali bin Abi Thalib? Lau sya'allahu an naquma lakumna gitu. Kalau Allah menginginkan kami bangun, ya pasti bangun. Nah, itu kata Ali bin Abi Thalib. Maka Rasulullah pun agak sedikit ya. Tapi sebenarnya Rasulullah itu ingin menguji aja sebenarnya ya. Maka kata Rasulullah sambil memegang pahanya,
membacakan surah Al-Kahfi ayat 54, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Memang manusia ini suka mendebat katanya. Nah, gitu. Begitu kata Rasulullah. Sambil mengucapkan surah Al-Kahfi ayat 54. Banyak aja akal manusia ini gitu. Tapi benar enggak yang disampaikan Ali bin Abi Thalib itu? Benar. Kalau Allah menginginkan kita bangun, ya bangun. Benar sebenarnya, itu tepat, ya kan? Kenapa? Karena kalau kita tidur tuh, kalau Allah tak bangunkan kita, tak bangun. Mati langsung kan? Bisa saja. Makanya itu keinginan Allah tepat. Cuma Ali bin Abi Thalib tak sama dengan kita. Kalau Allah menginginkan bangun, kita tak bangun-bangun memang. Nah, itu bedanya. Kalau beliau ini tetap bangun, tetap sholat tahajud gitu kan. Nah, itu bedanya. Tapi alasannya pas untuk yang seperti ini. Tapi kalau untuk maksiat jangan bilang lau sya Allah ma asyraku. Dalam surah Al-An'am ayat 103 itu. Kalau Allah menginginkan mereka beriman, mereka tidak akan syirik. Nah, itu kan kacau kayak gitu tuh. Jadi jangan dalam hal yang sifatnya maksiat kita mengatakan lau seandainya. Nah, Bapak Ibu, kenapa lau itu tidak boleh? Rasulullah mengatakan karena lau itu adalah amal syaitan, membuka peluang kerjanya syaitan. Karena kita akan bersedih kan kalau seandainya tidak seperti ini. Kita sudah tak tahu kalau hari mau hujan. Kemudian kita sudah bersih-bersih motor dan mobil, cuci gitu kan. Akhirnya tiba hujan, Bapak Ibu ngeluh, aduh kalau tahu aku hujan, aku cuci motor nih kan begitu kan. Nah, itu kan sedih jadinya kan. Nah, sedih ini yang disukai oleh setan. Nah, orang beriman yang kuat cuci mobil, bersih motor, tiba-tiba hujan, apa dilakukannya? Qadarullah, begitu. Jadi kalau umpamanya dapat istri cantik, qadarullah. Dapat istri jelek, qadarullah. Dapat suami ganteng, qadarullah. Dapat suami jelek, qadarullah. Dapat suami kaya, dapat suami miskin, nauzubillah. Qadarullah. Apa Ibu kuatkan semuanya qadarullah ya nak. Itu orang yang beriman yang kuat. Mudah-mudahan 4 karakter inilah yang membuat orang itu menjadi kuat, insyaallah. Barakallahu fikum. Habis waktu 6:10. Habis Pak Haji? Mulai ada pertanyaan, silakan. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi artinya di dalam Quran itu kan Allah mengajak bicara itu. Iya. Jadi apakah itu bisa diartikan bahwa Allah menyukai orang-orang yang kuat, itu artinya orang yang berpikir. Iya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Afala ta'qilun ya. Afala tatadabbarun. Afala ya'qilun, apakah kamu tidak berpikir? Apakah mereka tidak berpikir? Apakah kamu tidak mentadaburi? Afala tashkurun, kamu tidak bersyukur ya. Kemudian juga seperti Allah berfirman di surah Al-Imran ayat 190 itu, inna fi ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab gitu kan. Perbedaan waktu siang malam, pergantian itu menjadi tanda kebesaran Allah untuk orang-orang yang ulil albab, yang berpikir. Siapa mereka? Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Yang mereka itu ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring dan memikirkan penciptaan langit dan bumi kan gitu. Dan sambil berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila wa qina azabannar. Tidak ada yang kau ciptakan sia-sia. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ayat-ayat Al-Quran itu ya, secara tidak langsung itu dia mengajak kita berbicara. Dan ada yang perlu kita jawab gitu. Seperti ketika kita membaca surah At-Tin gitu ya. Di penghujungnya Allah katakan, Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Bukankah Allah ini sebaik-baiknya hakim? Nah, itu seolah-olah mengajak bicara. Maka kita jawab, bala syahidna. Betul ya Allah, kami saksikan Engkau adalah sebaik-baiknya hakim gitu kan. Dan banyak sekali ayat-ayat itu yang terkait dengan mengajak bicara.
Nah kemudian memang dalam Al-Quran itu istilah apalah ta'kilan itu juga secara tidak langsung ngajak kita berbicara. Apakah kalian tidak berpikir itu? Maka orang yang berpikir mengatakan, saya berpikir ya Allah. Sami'na, kami dengar, kami patuhi, dan kami berupaya untuk itu ya Allah. Nah, itu harusnya. Makanya Bapak Ibu dimuliakan Allah, orang yang berpikir itu ya, yang diajak oleh Allah untuk berpikir itu sebenarnya itu lebih mulia daripada orang yang berzikir. Kenapa? Karena orang yang berzikir itu Bapak Ibu dimuliakan Allah tidak ada salahnya memang ya, tidak ada salah karena dia berzikir ya. Namun berpikir itu terkadang mengantarkan orang untuk imannya lebih kuat. Makanya ada istilah dalam hadis Rasulullah juga disebutkan ya, tafakkaru sa'atin khair min ibadah sana gitu ya. Jadi berpikir satu saat itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Ada yang mengatakan 1000 salat sunnah gitu. Artinya apa? Memang berpikir itu bagus. Jadi mengantarkan kita kepada apa? Untuk lebih iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kata itu bisa melompat? Boleh dipikirkan. Kenapa kata itu bisa kawin? Boleh dipikirkan kan? Kenapa bebek itu bisa begini begitu? Kenapa kambing? Itu boleh. Apalah yatadabbarun. Kenapa kalian tidak memikirkan itu? Bagaimana unta diciptakan, bagaimana langit tanpa tiang, bumi dihamparkan, gitu-gitu kan? Nah, itu. Jadi memang ibadah berpikir itu juga jangan diabaikan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tapi tetap Bapak Ibu ya, ciri orang yang berpikir itu kata Allah, dia ingat dulu kepada Allah. Oh, ini Allah yang menciptakan. Ingat dulu. Setelah itu dia berpikirkan bagaimana ini, bagaimana itu. Itu namanya tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan di penghujung dia mengatakan apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia ya Allah. Semua ini saling berkaitan. Nah, ini contoh orang yang kuat imannya ya, karena zikir dan pikir. Nah, jadi jangan lupa apa? Zikir dan pikir. Zikir dulu, subhanallah, baru kita pikirkan. Nah, jadi bagaimana prosesnya? Betul Bapak Ibu ya? Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ibu ada? Pas? Pak Haji? Pas? Haji Ismail udah? Ada ya? Benar ya? Yang di belakang ada? Tak ada. Ini ustadznya minta bertanya ini. Nah, ini luar biasa ini. Berarti sudah paham semua ya. Pikir waktu. Mantap. Pikir waktu untuk kebaikan, nggak apa-apa. Itu namanya wala ta'jas. Jangan lemah, jangan malas kan. Terus berpikir, terus bergerak. Jadi 4 karakter Bapak Ibu memang agak sulit, tapi ini prinsipnya. Jadi yang pertama apa? Fokus kepada yang bermanfaat saja, baik untuk dunia maupun akhirat. Tapi kalau jika dunia dan akhirat bertentangan, dahulukan dunia dulu, akhirat dulu. Yang kedua apa? Minta tolong kepada Allah. Yang ketiga apa? Jangan malas. Marger, apalagi malas bergerak itu kan. Kemudian yang keempat apa? Qadarullah. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita ucapkan apa? Qadarullah. 4 saja, Pak. Tapi ini mani', ini yang membentengi diri kita. Jami', ini yang menghimpun semuanya dalam kehidupan kita untuk akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu sehat selalu, berkah umur, berkah rezeki, dimudahkan Allah dalam segala urusan, dalam keadaan apapun. Yang sakit Allah angkat penyakitnya dengan kesembuhan yang sempurna insyaallah. Yang dalam keadaan sudah wafat, ya Allah ampuni dosa-dosa mereka, terkhusus dosa ibu bapak kita, saudara-saudara kita. Allah terima segala amalnya, Allah jadikan kubur mereka menjadi taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hazin ya salihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan dengan mengucapkan subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.